bermanfaat untuk kita, yaitu seminar parenting, ya, seminar parenting yang tentang tips untuk membuat belajar anak-anak kita lebih asik selama pandemi. Ya, untuk hari ini kita tentunya akan bersama-sama belajar dengan narasumber yang insya Allah luar biasa. Baik, sebelumnya marilah kita buka dulu acara ini kita dengan baca basmalah bersama, nggih. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ustadz Alex Nanang Agus Sifa. Kepada beliau, Ustadz Alex, kami persilahkan. Halo, tes, Ustadzah Mohsen, kedengaran suaranya? Kedengaran, Ustadz? Ya, silahkan, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pembicara pada kesempatan hari ini, Ibu Diah, dan tidak lupa kepada para asridah, wabil khusus kepada Ustadzah Nuning yang selalu semangat dan ceria insya Allah, dan tim yang Suaranya nggak kedengaran, Ustadz. Ke-mute itu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Bapak Ibu semuanya, kita bisa bertatap muka kembali meskipun dalam kondisi masih pandemi ini. Kami doakan semoga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang dilihat persoalan, semoga Allah segera angkat persoalan dan permasalahannya dan Allah jadikan sebagai jalan untuk mengangkat derajat Bapak Ibu yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, level 1 yang kami hormati, terima kasih kesediaannya sudah bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti agenda dari sekolah. Kami mengucapkan terima kasih karena ini adalah salah satu bentuk dukungan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah sekolah terus berupaya bagaimana supaya sekolah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu semuanya meskipun di era pandemi ini. Dan juga kami dari sekolah berupaya menyiapkan pembelajaran tatap muka yang insya Allah nanti setelah PPKM selesai kami sudah menyiapkan prosedur dan teknis pelaksanaannya. Untuk itu nanti Bapak Ibu akan diminta persetujuan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kami sudah menyiapkannya karena memang pembelajaran yang terbaik yaitu pembelajaran yang ada interaksi langsung antara siswa dan guru. Untuk itu mari kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berlalu dan kami dari sekolah menyiapkan sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara langsung. Usaha demi usaha kami lakukan, kami laksanakan untuk demi kenyamanan dan keberlangsungan pembelajaran terutama di level 1 ini. Tentunya karena level 1 merupakan level awal,
otomatis dari sisi pelaksanaan ada perbedaan dengan level-level yang lain, dengan kelas-kelas yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, terutama yang masih baru, penyesuaian dan sebagainya, mohon nanti apabila ada hal-hal yang mungkin dirasa perlu baik, silakan disampaikan ke wali kelas. Kami sangat open ya, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu semuanya demi kebaikan perbaikan pelayanan kami, dan juga tujuan utama kita yaitu mendidik anak-anak kita semuanya agar mereka bisa ya mengenyam pendidikan di jenjang awal ini, di kelas 1 ini dengan sebaik mungkin, terutama target-target yang berupa tartili maupun calistung ya, baca, tulis, dan menghitung. Salah satu kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah seminar tentang mengundang tokoh gitu ya, yang tidak asing lagi, dan ini insya Allah sudah sangat berpengalaman di bidangnya Ibu Dia, terkait dengan psikologi anak, yaitu dengan tema trik bagaimana trik pembelajaran yang asik. Bapak Ibu semuanya, setiap anak itu unik, karena anak itu unik, maka dibutuhkan trik. Karena anak itu unik, maka dibutuhkan cara atau metode dalam mendidik. Tidak bisa kita menggunakan metode lama yang kita dulu pernah menjadi objek dari metode itu ya. Artinya kita dulu diajari orang tua seperti apa, kemudian kita laksanakan metode itu atau trik itu untuk anak-anak kita. Karena sudah beda antara situasi dan kondisi, tentunya ada perbedaan. Dan ini ketika seperti ini maka dibutuhkan secara baik teoritis maupun secara praktis dan disesuaikan dengan psikologis, maka perlu adanya kita terus untuk belajar ya, bagaimana cara atau metode dalam mendidik anak-anak kita, terutama di usia awal ya, masuk jenjang sekolah dasar ini. Maka itu Bapak Ibu semuanya, mari kita ikuti dengan seksama apa yang nanti akan dipaparkan, disampaikan oleh Ibu Dia selaku pemateri pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat ya untuk kita semua dan bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita. Sekali lagi, dulu pernah kami sampaikan bahwa usia anak kita sekarang adalah usia pembentukan, Bapak Ibu. Usia pembentukan berarti mereka belum bisa diberi pilihan secara bebas. Mereka harus diarahkan dan terus dikontrol sedemikian rupa. Mereka belum bisa memilih secara bebas, sehingga ketika kita dengan anak-anak kita itu yang masih kelas 1 ini, maka kita bisa memberikan pilihan mau sholat apa enggak. Itu salah ya, itu enggak, kurang benar ya, kurang tepat. Mas mau belajar apa tidak gitu ya, kita harus ayo belajar, ayo sholat, ayo ngaji dan sebagainya, karena usia mereka adalah usia pembentukan. Maka dari itu tentunya banyak metode atau trik, terutama di musim pandemi ini. Kita berhadapan langsung dengan musim pandemi yang mana ini di luar kehendak kita dan kita harus tegar untuk menghadapinya. Tinggal bagaimana kita menghadapi musim ini dengan baik, kita melewatinya dengan baik tanpa menciderai apa yang harus didapatkan oleh anak-anak kita. Seperti itu. Sebelumnya dan sudahnya kami mengucapkan syukran katsiran, terima kasih banyak kepada Ibu Dia yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada kesempatan hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim dari level 1, terutama kepada Waka. Insya Allah ini Syarga Nuning, ini level 1 ini ceria-ceria insya Allah ya, tidak terlalu serius banget gitu ya, dan wajah-wajahnya juga wajah-wajah lucu dan imut gitu ya, supaya tidak mencerminkan kehororan ya di level 1. Jadi insya Allah dari tim level 1 kami buat tim yang ceria, selalu menyenangkan, harapannya seperti itu. Dan juga terima kasih pula kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Niatkan semuanya untuk ibadah lillah karena Allah. Tugas kita sebagai orang tua yang terberat adalah mendidik anak.
dan merekalah yang akan menjadikan kebaikan bagi kita sebagai orang tua di dunia maupun di akhirat. Ya, selamatnya kita, bahagianya kita di akhirat kelak akan sangat ditentukan, dipengaruhi oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa masuk surga sebelum urusan kita beres dengan anak-anak kita. Maka dari itu, mari benar-benar kita mendidik anak kita dengan sebaik mungkin, mumpung mereka masih kecil, mereka masih mudah diarahkan, sebelum datang usia dewasa yang mereka akan berkembang dengan sendirinya dan akan sulit untuk dikendalikan ketika sudah dewasa. Maka mari semangat terus, meskipun apapun kondisinya kita harus terus semangat, karena di semangat itu insya Allah akan memudahkan kita dalam segala sesuatunya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh pihak, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, terus doakan anak-anak kita, dan juga doakan juga para ustadz dan ustadzah dan sekolah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertolongan dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin ini sambutan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan untuk Ustadz Alek yang sudah menyampaikan sambutannya. Ya, berikutnya, ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu ya, bahwa kondisi seperti sekarang ini kan tidak menentu ya, karena wabah COVID yang kita tidak tahu kapan akan kunjung reda ya. Semua ini menyebabkan semua lini dalam kehidupan ini merasakan imbasnya. Tidak terkecuali buat kita ya, kita semua yang berada di bidang pendidikan, baik itu orang tua atau anak-anak ya, para siswa putra-putri kita, dan juga kami yang dari sekolah. Sehingga pembelajaran harus terpaksa kita laksanakan dengan jarak jauh atau online. Anak-anak harus belajar dari rumah ya, kemudian orang tua juga mau tidak mau harus ikut belajar, ikut mendampingi seperti itu. Dan pastinya kita itu merasakan banyak hambatan atau kekurangan dan seperti itu, karena pembelajaran secara online pastinya itu tidak sama ya, tidak sama dengan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Nah, untuk itu terima kasih sekali untuk orang tua SD 1 ya, untuk wali murid SD 1 semuanya yang sudah luar biasa mendampingi anak-anak belajar online ini, baik itu di rumah ya. Kalau ada ayah bunda yang ada di rumah, silakan bisa ikutan bergabung, karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan itu, pendidikan dan membimbing anak-anak kita, putra-putri kita itu bukan hanya kewajiban bunda saja, tetapi juga ayah perlu untuk turut serta, sehingga anak kita, putra-putri kita itu bisa terdidik atau terdampingi dengan lebih baik, terarah dengan baik ya. Meskipun PJJ ini sudah berlangsung lama, tapi kita semua itu pasti hambatan dan kesulitan itu pasti ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk hari ini adalah bentuk sinergitas kita dari pihak sekolah dan orang tua dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi kreatif, cerdas, positif, dan berakhlak karimah. Untuk itu, sebelum kita mulai acara, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh siswa kebanggaan kita, Ananda Muhammad Hazlam Idris dari kelas 1 Utsman bin Affan, yang akan membacakan surah Al-Duha. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Haslam Idris. Panggil saja Haslam. Dari kelas 1C Utsman bin Affan. Kali ini Haslam akan membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhiratu khairul laka minal ula. Yang penting selfie. Ala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan faghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Mas Haslam yang sudah membacakan surat Ad-Duha dengan sangat cantik ya, dengan sangat baik. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ad-Duha, surat Ad-Duha tadi akan memberikan rahmat untuk acara kita ini sehingga acara kita semakin lancar. Amin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang tema kita yang pada hari ini ya, tentunya ayah bunda ingin mengetahui ya bagaimana tips atau trik atau cara yang paling tepat yang bisa kita gunakan untuk mendampingi anak-anak kita selama pandemi ini ya. Jadi pada saat ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan berbagi ilmunya ya, yang pastinya beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau akan berbagi ilmunya bersama kita. Baiklah, mari kita panggil beliau, okay? Ibu Diah Astorini Wulandari, biasa dipanggil Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Us? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga senantiasa sehat selalu, okay? Amin, amin. Bagi ayah bunda yang sebagian besar mungkin sudah mengenal beliau ya. Beliau adalah seorang psikolog ya, seorang dosen dan juga wali murid juga di Al Irsyad ini. Beliau sering mengisi kegiatan-kegiatan parenting ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain juga. Baik, izinkan saya izinkan saya membacakan biografinya Bu Rini ya, agar kita semua bisa mengenal lebih dekat narasumber kita pada hari ini. Ya. Nama beliau adalah Diah Astorini Wulandari, MSI Psikolog.
umur beliau adalah 49 tahun, masih muda nggih. Kemudian alamatnya adalah beliau sekarang tinggal di Kedung Malang, RT 1 RW 1 Sumbang, Banyumas. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Psikologi UMP, pendidikannya adalah S2 Psikologi, ya. Kemudian organisasi, beliau sekarang aktif sebagai Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia cabang Banyumas, Berlingmas, cakep ya. Oke, insya Allah semuanya saya yakin beberapa dari ayah bunda sudah banyak mengenal beliau ya. Baik, ayah bunda pasti sudah tidak sabar untuk mengetahui ya bagaimana materi yang akan disampaikan oleh Bu Rini hari ini. Baik, kita langsung saja pada sesi pertama nanti narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Ya, pada sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, jangan lewatkan untuk menyampaikan pertanyaan atau unek-unek atau apapun yang ingin disampaikan, guys. Silahkan bisa dicatat atau ditulis di chat, di forum chat. Nanti kami akan memilihnya. Baik. Sekarang waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Rini. Silakan Bu Rini. Terima kasih Ustazah Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semua nggih, keluarga nggih? Alhamdulillah sehat, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di masa yang membuat cemas, membuat cemas karena sedang pandemi, nggih. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, anak-anak kita juga bisa sekolah lagi dan bertatap muka dengan ustadzah dan ustadznya secara langsung. Ya udah kangen ya? Kangen boten Bapak Ibu? Kangen sekali, Bu. Mamanya juga kangennya itu karena anak-anak sekolah dari pagi sampai siang dan kita orang tua bebas dari segala tekanan mengerjakan tugas dan mendampingi anak belajar, ya. Iya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu adalah ajang untuk curhat, ya, ajang untuk curhat dan sharing. Karena saya sama seperti Bapak dan Ibu juga harus mendampingi anak-anak belajar. Saya punya 3 orang anak, yang satu sudah SMA kelas 3, jadi sudah bisa dilepas belajar mandiri. Ya, yang 2 lagi adalah kelas 4 SD dan kelas 2 SD. Kebetulan tidak di SD 1 sih, tapi di SD 2 ya. Jadi persoalan yang kita hadapi sama Bapak dan Ibu, ya. Jadi disambi bekerja, disambi masak, disambi nemenin anak belajar, ya. Mendampingi mengerjakan tugas dan seringkali lupa tugasnya belum dikerjakan, bahkan kadang penilaian harian lupa karena linknya masuknya pas jam kerja, masih di kantor, sampai di rumah sudah capek dan lupa kalau belum mengerjakan penilaian harian. Tapi memang keadaannya seperti ini ya Pak dan Ibu, jadi ya sesusah apapun kita nikmati saja, nggih. Jadi monggo hari ini kita ajang untuk curhat buat Bapak Ibu sekalian, buat anak-anak dan juga buat saya juga gitu ya, sehingga nanti kita bisa menemukan cara yang efektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita bersama. Ya. Mohon izin sharing materinya ya Pak dan Ibu. Oh, nun sewu, saya boleh dijadikan co-host supaya saya bisa sharing materi, atau mau dari hostnya yang mau sharing materi? Mohon maaf, sudah bisa share materi nggih Ibu Dia? Oh iya.
Nggih. Kok bisa di-share. Sampun terlihat materinya? Belum ya? Bu. Sudah terlihat, Baik. Ibu. Sambung ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Iya, nah ini tema diskusi kita hari ini, belajar asik selama pandemi. Ya. Nah, yang merasakan asiknya ini mudah-mudahan tidak hanya anak-anak saja, tapi juga orang tua. Ya. Karena sekarang semasa pandemi ini kita belajar daring itu ada beberapa masalah yang mungkin timbul, ya. Tapi yang paling dirasakan oleh orang tua dan juga anak mungkin adalah tekanan yang muncul, ya, tekanan yang muncul tadi, ya, tuntutan-tuntutan yang muncul yang kadang-kadang kita tergagap-gagap, ya, untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan tersebut, gitu. Terutama kita orang tua yang dari sebelum-sebelumnya, ya, sebelum pandemi kita sudah pasrah saja kepada sekolah terkait dengan pembelajaran anak-anak, kita hanya mendampingi di rumah, mengingatkan gitu. Tiba-tiba sekarang kita jadi berbaginya 50-50 ini, ya, dengan guru di sekolah, ya. Kalau dulu sebelum pandemi pembelajaran tatap muka di sekolah, mungkin porsi kita terkait dengan pembelajaran hanya sekitar 40 atau 30, ya. Kita hanya mengingatkan anak sudah mengerjakan tugas belum, kemudian terkait dengan kebiasaan anak, ayo ngaji dulu, dan seterusnya, gitu, ya. Sekarang kita yang ngajari ngaji, kita yang tadi mendampingi mengerjakan tugas, ya, kemudian juga memahamkan atau mendampingi anak untuk belajar, betul-betul belajar materinya, gitu, ya. Karena memang anak-anak ketika dilepas sendiri, terutama anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, ya, itu agak mengalami kesulitan meskipun, ya, melihat atau guru sudah menyiapkan video pembelajaran misalnya seperti itu, ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu masih ingat, ya, mungkin pernah viral di media sosial seorang ibu yang ngajari anaknya Pancasila yang sampai gemes itu, ya. Pernah, ya, Bapak Ibu, ya, menyaksikan video tersebut, ya? Tadi malam saya download kok ternyata kok enggak bisa, jadi enggak bisa saya share di sini, ya. Tapi nanti bisa dipersani di YouTube video tersebut, ya. Kita yang melihat juga geli gimana gitu, ya, geli jengkel gitu, ya. Nah, ini salah satu contoh susahnya belajar di masa pandemi atau belajar daring di rumah, gitu, ya. Nah, kemudian juga ada kalau di media sosial juga banyak sekali, ya, misalnya di Facebook keluhan-keluhan orang tua, ya, keluhan-keluhan guru, gitu, ya. Jadi ketika ada orang tua berkeluh kesah di Facebook, nanti di salah satu kolom komentarnya ada guru yang berkomentar, beliau juga berkeluh kesah, itu. Jadi sebetulnya baik pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua itu sama-sama mempunyai tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang membuat kita merasa berada dalam sebuah tekanan. Nah, jadi ini keadaan yang sekarang, ya, yang sekarang kita alami. Padahal sesungguhnya baik itu pembelajaran daring maupun luring, ya, baik tatap muka langsung maupun secara online atau daring, ini ke-8 hal ini tetap harus kita lakukan, ya, sebagai orang tua tetap harus kita lakukan, ya. Nah, pertama tentu kita harus menyiapkan perangkat pembelajaran, ya, baik alat tulis dan media pendukung, ya. Kemudian, nah, ini juga yang kedua ini juga baik itu pembelajaran daring maupun luring juga sebetulnya kita lakukan juga, ya. Mengajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran, ya. Kemudian selama belajar menyiapkan tempat yang nyaman. Nah, kalau di sekolah memang tempatnya sudah disetting dari awal untuk menjadi tempat yang nyaman, gitu, ya. Nah, sedangkan di rumah sekarang, nah, mungkin kita bisa melihat kondisi di rumah kita sendiri-sendiri, ya.
Mungkin tidak ada tempat khusus yang kita siapkan untuk belajar ya. Selama ini mungkin kita mendampingi anak belajar ya di ruang tamu atau mungkin di ruang tengah atau mungkin di kamar gitu ya, yang tentu dari sisi kenyamanan settingnya berbeda dengan sekolah atau ruang kelas yang memang sudah disetting untuk tempat yang nyaman untuk belajar. Kemudian juga termasuk di situ adalah kalau di rumah distraksinya banyak sekali, gangguannya banyak sekali, ya. Ada televisi, kemudian anggota keluarga yang lain, ya, sedang ngajarin kakaknya atau sedang mendampingi kakaknya belajar, ternyata adiknya yang masih bayi nangis atau minta perhatian, gitu ya. Sedang asik belajar, tahu ada tamu gitu. Kalau di sekolah kan memang anak dari jam 7 sampai jam 1 atau sampai jam 2 memang harus fokus di tempat itu untuk belajar ya. Kemudian yang keempat, pahami jadwal dan tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau pembelajaran luring yang ini memang sudah disiapkan oleh sekolah ya, disiapkan oleh sekolah. Yang sekarang pun juga disiapkan sekolah, hanya saja agak berbeda. Kalau dulu begitu kita mengantar anak ke sekolah sudah kita tinggal melakukan aktivitas, kita tenang gitu ya. Tapi sekarang ketika pagi jadwal anak harus meet dengan gurunya ya, pembelajaran online dengan gurunya, kita orang tua masih sibuk masak atau bahkan justru sedang bekerja di luar rumah gitu ya. Sehingga meskipun jadwalnya sudah ada, tapi mungkin ada anak-anak kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran bersama di sekolah gitu. Saya sendiri mengalami ya, karena kebetulan perangkat HP-nya dan laptopnya saya bawa, maka anak ketika harus Google Meet dengan gurunya tidak bisa mengikuti karena ya nggak punya perangkat untuk mengikuti itu ya, mengikuti pembelajaran gitu. Kemudian yang kelima, tetap aktif dalam diskusi. Ini maksudnya adalah orang tua maupun guru bersama-sama ya aktif dalam diskusi terkait dengan bagaimana anak-anak belajar menerima pelajaran dan nanti terkait dengan hasil belajar yang diterima oleh anak. Selama 1 tahun ini mungkin kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan guru agak berkurang ya, karena misalnya pembagian hasil belajar ya, laporan belajar itu secara online ya, di telepon gitu mungkin ya, dan itu hanya waktunya terbatas ya, kita nggak mungkin curhat sampai 10-15 menit saja sudah cukup lama itu ya, karena juga guru gantian dengan siswa yang lain. Kemudian misalnya mengambil di sekolah pun juga kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan sehingga juga tidak bisa terlalu lama untuk berkonsultasi dengan guru. Kemudian yang keenam, selesaikan setiap tugas. Nah, ini mengajak orang tua untuk diskusi. Kemudian yang ketujuh, sampaikan jika ada kesulitan. Nah, ini ketika kesulitan kita sampaikan, ya guru pun juga mengalami kesulitan juga, gitu ya. Sehingga ya harus kita lakukan bersama-sama, gitu. Kemudian ke-8, tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Oke, nah ini tidak meskipun daring maupun luring, ini yang ke-8 ini memang 8 hal ini memang harus kita lakukan bersama-sama. Oke. Nah, karena situasi pandemi, maka kita sekarang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak ya. Nah, model yang ideal untuk belajar jarak jauh itu sebaiknya memang tidak terpaku pada standar IPTEK ya, karena memang tadi berbagai kesulitan yang terkait dengan perangkatnya saja mungkin agak sulit untuk kita selesaikan, misalnya gangguan sinyal ya. Kemudian juga tidak semua orang tua bisa menyediakan perangkatnya gitu ya. Kemudian kuota ya itu juga menjadi masalah gitu ya. Nah, seharusnya pembelajaran jarak jauh juga disandarkan pada etika, estetika, nasionalisme, kesehatan dan olahraga. Nah, untuk anak-anak usia SD kita perlu tahu dulu ya Bapak dan Ibu
bahwa kondisi psikologis anak-anak kita itu adalah mulai berpikir kritis ya, sehingga mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak ya. Nah, kalau pembelajaran secara luring ya, maka sebagian besar pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh guru di sekolah ya. Karena waktunya memang dari pagi sampai siang di sekolah. Kemudian kalau sekarang hampir 24 jam di rumah ya, sehingga memang orang tua harus memenuhi rasa kritis atau pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh anak-anak ya. Nah, terutama mungkin terkait dengan pembelajaran juga gitu ya, dan buku-buku yang kita miliki terus terang saja ya Bapak dan Ibu, saya sebagai orang tua saya juga merasa materinya itu nggak cukup untuk membantu menerangkan gitu ya. Ada materi-materi tapi memang terbatas informasi atau apa yang ada di buku tersebut, sehingga memang kita harus mencari sendiri gitu. Nah, karena kita menggunakan teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk mencari ya, sehingga anak-anak bisa juga kita ajari untuk mulai mencari informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka melalui mesin pencari yang ada di gadget kita atau mungkin di laptop ya. Kemudian nah ini ya, terkait dengan motivasi, untuk meningkatkan motivasi itu tidak bisa hanya diberi instruksi ya, sehingga memang tadi kita nggak bisa hanya menyuruh anak untuk melakukan ini, melakukan itu, tapi mungkin ada diskusi ya, atau kita bisa menerangkan mengapa dia harus melakukan sesuatu hal yang kita minta. Kemudian juga memberikan tanggung jawab dan tugas yang diawali adanya perencanaan bersama ya. Karena tidak bisa instruksi tadi, maka kita harus ajak anak untuk tadi mulai mengembangkan, melatihkan tanggung jawab dan merencanakan gitu ya. Misalnya kita buat karena mungkin kalau dulu sebelum pandemi pagi dia sudah melakukan aktivitasnya di sekolah. Nah, sekarang 24 jam dia di rumah, maka kita buat jadwal sendiri itu. Kalau misalnya memang pagi kita orang tua bekerja, maka kita buat jadwal kapan kita bisa mendampingi anak untuk belajar. Kemudian berikan tugas yang mudah terlebih dahulu. Nah, ini juga berlaku untuk sekolah ya, untuk guru-guru juga memberikan tugas yang mudah terlebih dahulu ya. Kemudian nah ini tantangannya nih Bapak dan Ibu, tantangan belajar di rumah ya. Yang jelas orang tua stres itu. Bapak Ibu stres betul. Saya kadang-kadang stres itu. Saya aja kadang-kadang stres ya. Nggak hanya kadang-kadang, seringnya stres gitu. Seringnya stres juga gitu, karena ada banyak hal yang harus kita lakukan ya, tuntutan pekerjaan, kemudian aktivitas yang lain gitu ya. Nah, sekarang ditambah dengan tadi mendampingi anak belajar, kemudian mendampingi anak mengerjakan tugas, kemudian harus upload atau mengirimkan tugas, foto, video, tugas ke guru itu yang kadang-kadang membuat kita lupa. Belum lagi ketika anak mogok, ketika harus membuat video anak mogok gitu ya, yang harus dibujuk-bujuk dulu gitu ya. Ini kalau misalnya pelajaran yang tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran itu mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, yang agak berat itu tadi misalnya mengaji ya, tartili, kemudian hafalan Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu perlu usaha yang luar biasa kalau buat saya ya. Anak baru sekali 2 kali menghafalkan gitu ya, nanti begitu di video lupa, mogok dia, nggak mau video lagi gitu. Kemudian juga yang kedua tantangannya adalah anak bosan menatap layar ponsel atau komputer berjam-jam ya, sehingga cepat lelah dan mengantuk itu. Kalau pas pelajaran atau pas mengerjakan tugas gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan game atau nonton YouTube atau yang lain, anak-anak bisa betah berjam-jam ya, betah berjam-jam sampai orang tuanya yang bingung sendiri itu, dari pagi sampai siang mainan, pegang HP, main game atau tadi itu nonton YouTube atau yang lain. Tapi giliran pelajaran, cepat lelah dan mengantuk. Kemudian juga masih banyak siswa yang tidak memiliki gadget gitu ya, sehingga memang masih menggunakan gadget orang tua yang dipakai untuk bekerja. Gitu.
Kemudian sinyal ini yang suka susah ya, sinyalnya yang suka susah gitu. Kemudian harus selalu mempunyai paket data internet, selalu harus mempunyai paket data internet atau menyediakan wifi di rumah gitu ya. Dan yang terakhir adalah potensi konflik keluarga hingga muncul tindak kekerasan pada anak. Itu diajarin nggak mudeng-mudeng ya. Misalnya tadi hafal Pancasila, nggak hafal akhirnya deh dicubit lah, atau mungkin ada muncul nada tinggi gitu ya, nada tinggi ketika mengajari anak gitu, sehingga anaknya tambah mogok, nggak mau belajar lagi gitu. Oke, nah ini dampak negatifnya belajar daring. Yang pertama jelas anak kurang memahami pelajaran dengan baik, ya, karena terkait dengan kapasitas tadi ya, video pembelajaran misalnya ketika melihat sendiri tentu akan berbeda dengan ketika dijelaskan oleh guru, ya. Apalagi ketika orang tua yang menjelaskan, gitu ya. Nah ini karena keterbatasan orang tua juga, ya, kita sudah semampu kita untuk membantu anak memahami pelajaran, tapi karena bukan tidak setiap hari kita melakukan itu, sehingga membuat anak juga kurang memahami pelajaran dengan baik. Yang kedua, anak lebih malas dan tergantung pada orang tua, gitu ya. Nah kalau dulu udah ayo kita mungkin orang tua hanya ayo bangun waktunya sekolah gitu ya, sampai di sekolah udah kita tinggal. Nah yang sekarang mulai dari bangunkan saja susah ya, karena kan suasananya berbeda ya, Kemudian tadi mengerjakan tugas gitu. Seringkali orang tua mengambil jalan pintas ya, daripada ribet, daripada harus pakai acara adu teriak dengan anak, udah orang tua saja yang mengerjakan tugas. Nah, pada akhirnya anak jadi malas dan udah bergantung pada orang tua. Kemudian lebih sering terpapar gadget ya. Mau tidak mau ya, kalau dulu kita bisa memang kita berusaha menjauhkan anak kita dari gadget ya, sehingga ada penjadwalan kan, ada penjadwalan. Hanya boleh misalnya bermain gadget sore misalnya habis asar 1 jam misalnya. Nanti mungkin setelah belajar malam, setelah makan malam belajar malamnya setengah jam misalnya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang tadi ada tugas, ada harus mengikuti pembelajaran, akhirnya ya lebih sering terpapar gadget gitu. Karena ketika dalam satu ini ya meet dengan gurunya, ketika gurunya sedang pergi, ya anaknya malah ini share video game gitu ya, share game di Meet gitu. Waduh loh, ini kok malah jadi pada share game di Meet gitu ya. Nah, akhirnya ya tadi faktanya memang anak jadi lebih sering terpapar gadget. Kemudian, nah belajar daring itu memang membosankan, ya, kemudian membuat cemas dan stres meningkat gitu. Cemas dan stresnya itu karena diomelin orang tua, ya. Nah, rasa bosan, cemas dan stres ini juga berlaku juga untuk orang tua, tidak hanya anak tapi juga orang tua, ya. Kemudian yang jelas minim sosialisasi, ya. Minim sosialisasi karena memang tidak bertemu dengan teman-temannya ya. Nah, apalagi kalau misalnya kelas 1 sekarang ya, kelas 1 harusnya anak ketemu berkenalan ya, tapi ternyata sekarang tidak bisa berkenalan langsung, hanya melalui Meet di kelas ya. Anak-anak yang memang karakternya pendiam ya, anak karakternya pendiam atau pemalu tentu lebih cenderung pasif ketika mengikuti Meet ya. Sementara anak-anak yang aktif ketika mengikuti Meet ya biasanya rame sendiri ya. Rame sendiri pada misalnya berceloteh macam-macam, bahkan mungkin saling chatting macam-macam, atau tadi itu ya yang malah share game ketika gurunya sedang bermasalah dengan ini sinyal misalnya ya, diambil alih oleh siswanya malah share game gitu ya. Nah, ini minim sosialisasi. Kemudian yang keenam ini beresiko tinggi menjadi pelampiasan stres orang tua gitu ya. Ketika tadi harus ngajarin anaknya, kemudian ada distraksi yang lain ya, sehingga tadi akhirnya yang dicubit lah, kemudian mungkin dibentak atau mungkin hal-hal yang lain. Oke, nah sebetulnya Bapak dan Ibu belajar daring di rumah itu ya memang tidak bisa lepas dari keterampilan dalam kecakapan hidup dan pemahaman nilai-nilai karakter gitu. Artinya maksud saya adalah ketika kita melakukan pembelajaran di rumah ya,
secara daring, maka kalau nilai karakter dan nilai karakter ini tidak kita berikan, maka justru akan muncul tantangan-tantangan atau mungkin hambatan-hambatan pembelajaran daring gitu ya. Jadi nilai-nilai 11 nilai-nilai ini memang harus kita latihkan dulu atau juga latihkan secara terus-menerus sambil kita mendampingi anak belajar materi-materi pembelajaran atau materi-materi yang ditetapkan di sekolah. Ya. Ibadahnya, kemudian jujur, kemudian menghargai perbedaan, ya, tertib dan patuh pada aturan, ya, menyelesaikan tugas sebaik-baiknya, kemudian kreatif, mandiri, ya, demokratis, senang bicara, bergaul, bekerja sama, gemar membaca berbagai bacaan, dan senang memberi bantuan pada orang lain. Kalau nilai karakter ini adalah yang akan nanti memudahkan anak untuk belajar secara daring. Yang 11 ini kemudian ada satu lagi, kecakapan. Ya. Ini juga akan membantu anak, memudahkan anak untuk belajar secara daring. Nah, terutama untuk anak-anak kelas 1 SD, ya, anak-anak usia dini, kemudian anak kelas 1. Nah, ini nilai karakter dan kecakapan ini akan sangat membantu anak-anak ketika melakukan pembelajaran secara daring. Ya. Kebiasaan mandiri, kecakapan-kecakapan ini kalau sudah terbiasa kita berikan pada anak, maka atau bisa terbiasa kita latihkan pada anak, maka kita akan mudah, ya. Tidak terlalu, anak juga lebih mandiri, dan kita orang tua tidak terlalu terbebani dengan pembelajaran daring. Nah, jadi apa peran orang tua selama PJJ? Ya? Maka jelas orang tua menjadi garda terdepan untuk mengawal anak supaya tetap mendapatkan pendidikan dan pembelajaran. Ya. Kemudian juga mendukung program pemerintah. Kemudian kalau nggak ada dukungan orang tua, pembelajaran dari rumah tentu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini tuntutan yang sekarang ya Bapak dan Ibu, ya, mau tidak mau orang tua perlu belajar tentang teknik-teknik pembelajaran. Ya. Karena memang dari awal kita tidak dilatih atau tidak belajar tentang teknik pembelajaran, ya. Tiba-tiba sekarang harus, ya, mendampingi anak belajar, ya. Sehingga ya mau tidak mau kita harus belajar tentang teknik-teknik pembelajaran. Dapatnya dari mana? Nah, dari mesin pencari kita bisa mencari di internet, ya, bagaimana atau apa saja teknik-teknik pembelajaran. Kemudian jelas peran orang tua paling besar adalah memberi dorongan dan motivasi pada anak untuk tetap giat belajar, gitu ya. Dan tentu sekarang ini tuntutan kita sebagai orang tua tambah nih Bapak dan Ibu, ya, yaitu sebagai guru juga, gitu ya. Guru, pengajar, pendidik, gitu, dan orang tua. Meskipun sesungguhnya tugas kita sebagai orang tua itu ya pendidik, gitu kan, di rumah, gitu ya. Tapi ya sekarang harus tadi termasuk juga memahamkan anak terhadap materi-materi pelajaran. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung anak belajar di rumah. Tapi apapun itu Bapak dan Ibu, ya, maka belajar harus tetap menyenangkan, ya. Supaya anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, maka belajar harus tetap menyenangkan, ya. Nah, tentu tadi situasi pandemi akan berbeda dengan situasi ketika tidak ada pandemi. Ya, oleh karenanya memang tadi kita harus beradaptasi pada kondisi yang sekarang. Ya. Adaptasi new normal itu ya istilah yang sekarang viral ya, adaptasi new normal. Ya. Adaptasinya itu, tidak hanya terkait dengan pikiran gitu ya, supaya belajar menyenangkan ya pikirannya harus tenang gitu kan. Kalau pikirannya tidak tenang tentu belajar menjadi tidak nyaman ya, tidak senang. Kemudian tubuh gitu ya. Meskipun sekarang pembelajaran harus daring ya, duduk di depan laptop atau di depan gadget misalnya ya. Kemudian juga karena masa pandemi sehingga kita memang dibatasi aktivitas di luar rumah ya, tapi tetap harus anak-anak harus juga tetap
dijaga kadar oksigen anak gitu ya, kemudian bergerak dan bermain ya. Karena kalau kurang oksigen tentu kemampuan otak untuk memproses informasi juga akan terhambat ya. Kemudian juga cukup minum air putih begitu ya, karena kurang minum air putih juga kemampuan otak untuk memproses informasi juga akan terhambat. Kemudian jiwanya, jadi harus dibiasakan menjaga keseimbangan dari sisi spiritualitas anak. Nah, 3 aspek ini memang harus seimbang ya. Pikiran, tubuh, dan jiwa ini harus seimbang. Karenanya perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara guru dan orang tua dalam mendampingi anak. Nah, jadi untuk bisa belajar daring tetap efektif perlu kerjasama berbagai pihak, gitu ya. Yang sekarang mungkin misalnya ya orang tua merasa tuntutan dari sekolah banyak, gitu ya. Tugas-tugas dari sekolah banyak, yang ini juga membebani orang tua. Guru merasa bahwa tekanannya juga banyak karena dituntut harus memberikan menyajikan materi pembelajaran dalam waktu yang singkat, ya. Kemudian juga menarik dan mudah dipahami oleh anak gitu. Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran itu tidak mudah gitu ya. Sehingga ketika guru bisa memberikan atau membuat video pembelajaran itu perlu usaha yang luar biasa itu. Meskipun tadi itu karena terbatas waktunya, video pembelajaran untuk anak-anak tentu tidak bisa misalnya 2 jam gitu ya, tidak bisa gitu. Nah karenanya antara tuntutan antara tekanan yang dihadapi oleh orang tua dan tekanan yang dihadapi oleh guru ini, kalau bisa nanti bisa dibicarakan bersama gitu ya, sehingga nanti bisa disepakati supaya tidak menjadi beban kedua belah pihak ya, baik guru maupun juga orang tua. Kemudian tentu juga harus memperhatikan tingkat stres dan kesehatan anak ya, dan juga menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, maka belajar daring pun tetap bisa efektif. Nah, ini beberapa tips belajar sehat ya selama di rumah. Yang pertama tentu tanamkan motivasi belajar yang kuat. Ya, jadi harus ada motivasi dari anak gitu. Kalau anak tidak punya motivasi ya malas akhirnya belajar gitu ya. Kemudian mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman ya, kerapihan, kebersihan gitu ya. Kemudian mengurangi distraksi gitu. Kemudian membuat jadwal belajar harian ya. Karena rutinitas untuk anak-anak SD ya, PAUD dan SD itu sangat penting ya, sehingga kita perlu membuat jadwal belajar harian. Lama waktu belajar boleh disamakan dengan jam sekolah ya, tapi misalnya tidak pun tidak apa-apa ya, karena memang sekarang juga tidak anak-anak agak kesulitan kalau misalnya harus selama 4-5 jam harus di depan gadget, itu juga tentu tidak baik untuk anak ya. Kemudian kalau misalnya tadi terkait dengan aktivitas orang tua ya yang bekerja atau dua-duanya bekerja, terutama yang tidak bisa mendampingi anak untuk belajar, menyesuaikan jadwal dengan sekolah, maka kita bisa membuat jadwal sendiri gitu ya, membuat jadwal sendiri misalnya ketika orang tua sudah pulang gitu ya. Kemudian juga tadi melihat juga jadwal anak-anak gitu ya, artinya kesesuaian atau kebutuhan anak. Atau menyesuaikan dengan anak, misalnya sore ketika anak sudah istirahat, sudah segar gitu ya. Nah, ini bisa dibuat jadwal belajar sendiri tapi rutin gitu ya. Rutin. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya ya. Nah, karena kita sebagai orang tua tadi, karena kita menjadi tempat bertanya gitu ya, maka kita juga harus menyiapkan diri kita untuk bisa menjawab pertanyaan anak. Kalau misalnya memang kita tidak bisa, maka kita sampaikan kepada anak, bagaimana kalau misalnya kita menelpon Ustadz atau Ustadzah bertanya tentang materi gitu ya, atau tadi mencari bersama-sama di mesin pencari di internetnya. Kemudian ya tetap menjaga kesehatan selama belajar ya, mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca, kemudian melakukan peregangan atau senam gitu ya, dan terutama tadi air putih ya, itu juga bisa membantu anak-anak untuk belajar sehat selama di rumah.
Kemudian beberapa tips belajar di rumah ya. Yang pertama, rencanakan target belajar anak ya. Tetap harus ada target ya. Meskipun target ini tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kemudian kita beradaptasi ya dengan target belajar yang realistis ya. Nah, tentu sekolah juga menyadari bahwa karena situasi pandemi, tentu target yang dulu sebelum pandemi tidak bisa dicapai dengan baik ya. Dan memang selama pandemi ini tidak bisa kita mencapai atau membuat target yang sama seperti ketika sebelum pandemi. Ya. Misalnya bahwa selama pembelajaran daring di rumah itu pencapaian anak hanya katakanlah 50-60% itu sudah sangat bagus gitu ya. Kalau mungkin dulu harapannya bisa 100% ya sekarang mungkin tidak bisa 100% gitu. Yang penting ada kesepakatan dan ada pemahaman dari kedua belah pihak, baik dari sekolah maupun dari orang tua. Kemudian ajarkan tanggung jawabnya, tekankan tentang tanggung jawab pada anak ya sehingga terbagi antara anak dengan orang tua ya. Kemudian yang ketiga, tetap pertahankan ritual yang sama seperti biasanya ya, bangun pagi, mengerjakan tugas, kemudian baru anak bermain ya. Nah, konsistensi dan situasi yang terprediksi ini membuat anak lebih aman dan tidak cemas ketika menghadapi perubahan situasi belajar. Dan juga nanti membantu ketika anak pandemi berakhir dan anak harus berangkat ke sekolah lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu nih yang paling penting nih nomor 4 ya. Orang tua harus sabar ya. Orang tua harus sabar ya. Sebagai pengganti guru di rumah, maka harus sangat sabar ya. Kemudian pada saat mendampingi anak belajar, maka kita bisa memposisikan diri sebagai guru ya. Artinya apa? Tegas Bapak dan Ibu ya, tegas gitu. Kadang-kadang ketika anak kan karena merasa bahwa belajarnya sama bapaknya, sama ibunya gitu ya, sehingga dikit-dikit enggak males gitu, udah capek gitu ya. Nah, kalau di sekolah kan guru lebih tegas ya, maka di rumah kita juga harus tegas ya. Kemudian juga membantu anak untuk meregulasi emosi ya. Ini akan membuat anak merasa aman dan nyaman. Kemudian yang kelima, pelajari kekuatan dan kelemahan anak ya. Misalnya terkait dengan kemampuannya dalam mencerna informasi atau mendapatkan informasi, mengolah informasi begitu ya. Kemudian juga terkait dengan emosinya, kemudian terkait dengan gaya belajarnya, ini juga kita perhatikan ya, sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk mendampingi anak belajar. Kemudian juga manfaatkan aplikasi gitu. Nah, karena sekarang anak terpapar gadget lebih lama dan lebih sering, maka kita gunakan itu untuk membantu pembelajaran anak gitu ya. Kita banyak sekali Bapak dan Ibu ya, banyak sekali video-video pembelajaran atau materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran. Tidak harus video pembelajaran yang dibuat oleh guru, tapi kita bisa mencari materi-materi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Misalnya ketika materi hari itu terkait dengan ungkapan misalnya ya, atau terkait dengan matematika misalnya, kita bisa mencari materi lain yang berkaitan ya di kita gitu ya. Ini untuk belajar selama di rumah ya. Tadi saya sampaikan salah satunya adalah mengenali ya belajar anak. Dia visual ya, yang lebih suka membaca, lebih suka melihat diagram, lebih suka melihat grafik ya, atau auditori, lebih suka mendengar, atau dia kinestetik ya, yang dia kalau mengerjakan sesuatu harus sambil bergerak atau melakukan sesuatu. Ini kalau kita pahami akan memudahkan anak untuk memudahkan kita untuk anak belajar ya. Kemudian memberikan tugas atau permainan ya yang terkait dengan scientific ya, akademik gitu ya, matematika ya, bahasa gitu ya, supaya lebih menyenangkan. Kemudian mendampingi anak selama sesi belajar ya, dan kita minimalkan gangguan yang bisa merusak konsentrasi anak ya ketika gadget ya. Ketika harus menggunakan gadget ya, kita pastikan apa yang dia lakukan dengan gadgetnya ya, bukan belajar tapi sambil melihat game misalnya atau sambil main game misalnya.
Kemudian berkomunikasi dengan guru itu tidak boleh kita tinggalkan. Supaya anak tetap fokus dalam belajar, maka memang suasana harus tenang ya. Kemudian duduk bersama dengan anak ya. Kalau kita tinggal-tinggal, ya anaknya juga ketika kita tinggal, kita di samping anak dia fokus, tapi ketika kita tinggal anak terdistraksi perhatiannya. Atur lingkungan tempat belajar ya, kemudian tetapkan target lama waktu belajar ya. Misalnya 50 menit ya atau mungkin 1 jam misalnya ya. Kemudian seimbangkan waktu bermain ya. Di rumah cenderungnya lebih banyak bermain ya daripada belajar. Kemudian perhatikan lagi, maksudnya adalah kita amati apa yang sudah dilakukan oleh anak kita, kemudian kita deteksi atau kita identifikasi hambatan-hambatannya apa ya. Kemudian kita berusaha meminimalkan hambatan-hambatan tersebut dan kita ciptakan atau kita cari atau kita lakukan hal-hal yang bisa meningkatkan fokus anak ya. Misalnya anak lebih fokus kalau dia sambil mendengarkan musik misalnya. Maka ya sambil dia belajar kita putarkan musik ya. Anak lebih fokus kalau misalnya dia melihat grafik atau diagram misalnya. Ya kita carikan, kita buatkan misalnya yang berupa grafik atau diagram misalnya. Kemudian dorong anak untuk aktif. Ya. Nah untuk pembelajaran di rumah itu ya mau tidak mau anak dan orang tua harus aktif. Bukan saja orang tua yang aktif ya, tapi anaknya yang pasif saja, tapi dua belah pihak harus aktif. Nah ini bagaimana menjaga ya supaya anak bisa belajar ya dengan orang tua ya, berdiskusi ya. Pertama berdiskusi mengenai jadwal harian, kamu maunya belajar jam berapa ya. Bapak dan ibu harus bekerja, maka kita bisa belajar jam berapa, jam 4 sore atau misalnya setelah maghrib ya misalnya, atau setelah isya misalnya. Kemudian pembelajaran secara interaktif ya, kita lihat video pembelajaran bersama, kemudian kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang di video tersebut misalnya ya. Kemudian ya belajar tidak harus duduk di depan meja ya Pak dan Ibu ya, kita bisa cari spot favorit anak untuk dijadikan tempat belajar. Kemudian tadi manfaatkan panca indera ya, karena memang informasi akan lebih mudah diserap kalau kita menggunakan seluruh indera ya, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tapi juga menggunakan seluruh indera ya. Misalnya kita bisa melakukan tebak suara, tebak rasa gitu ya. Kemudian kita juga bisa Bapak dan Ibu memposting hasil karya anak di media sosial, tentu dengan persetujuan mereka ya. Nah, supaya anak-anak merasa dihargai ya. Misalnya video yang kita kirimkan ke sekolah, ke guru, kita unggah juga di YouTube misalnya ya, tapi mungkin di setting untuk privasi, kemudian linknya bisa kita kirim di grup keluarga gitu ya misalnya, sehingga ketika Pak D-nya, Bude-nya atau sepupunya melihat gitu, memberikan apresiasi, anak tentu akan senang ya. Kemudian melakukan evaluasi bersama. Ini supaya betah nih belajar online, nggak bosan ya Pak dan Ibu ya. Yang pertama tentu berikan pemahaman pada anak ya. Pemahamannya apa? Pemahaman bahwa karena masa pandemi maka mau tidak mau kita harus belajar di rumah ya. Kemudian tadi harus mengikuti video pembelajaran misalnya, mengerjakan tugas secara mandiri misalnya, gitu ya. Dengan situasi dan kondisi yang memang mungkin agak terbatas gitu. Kemudian orang tua bersanding dengan anak. Bersanding dengan anak itu maksudnya duduk berdekatan ya di sebelahnya gitu ya. Kemudian orang tua mungkin bisa sambil mengerjakan tugas yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi yang berat ya, sehingga kita masih bisa membantu anak atau berbagi fokus dengan anak ya. Kalau saya biasanya sambil mencari materi-materi ya, kalau sambil mencari materi, download materi tidak terlalu membutuhkan fokus yang besar ya. Kalau saya harus mengerjakan laporan, nah baru saya kerjakan ketika anak sudah tidur gitu, karena memang saya harus fokus pada pekerjaan saya. Nah mungkin seperti itu, sambil Bapak dan Ibu sambil mencari informasi di internet itu sambil menemani anak belajar gitu. Nah yang penting adalah begini ya Pak dan Ibu ya, menemani anak belajar, tidak sambil anaknya belajar kita
ibunya nonton drama Korea gitu ya, sehingga nanti atau menonton sinetron Ikatan Cinta misalnya ya, sehingga nanti ketika kita sedang fokus nonton, anaknya tanya malah kita marah ke anak gitu karena mengganggu kita menonton gitu ya. Manfaatkan media belajar online yang ada ya, tidak hanya video yang dikirim dari sekolah, tapi juga kita bisa cari materi lain di YouTube, film misalnya yang bisa membantu anak belajar. Kemudian pertahankan rutinitas. Nah, ini penting ya Pak dan Ibu gitu. Rutinitas akan membantu anak untuk terorganisasi, ya, teratur gitu ya. Dan ini sangat penting untuk ketika anak sudah remaja dan dewasa. Anak-anak yang biasa dengan rutinitas, dia akan bisa mengatur diri mereka sendiri ya. Kemudian terbiasa dengan aturan, terbiasa dengan mengelola diri mereka sendiri gitu ya. Sedangkan anak yang tidak biasa dengan rutinitas, nanti ketika dewasa akan kesulitan ketika harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keteraturan. Nah, ini ya. Ini tipsnya ya, tips yang lain ya. Karena kegiatan dilakukan di rumah, tapi orang tua harus tetap bekerja ya, maka kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, manajemen waktu yang harus baik ya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya, menjalin hubungan baik dengan guru ya. Kemudian bentuk jadwal belajar untuk anak dan ketahui fitrah kita sebagai orang tua dan juga fitrah sebagai anak untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana mengelola stres pada anak saat belajar di rumah ya? Maka yang pertama adalah bangun motivasi anak ya. Kemudian tadi ritual belajar atau situasi belajar yang menyenangkan. Kalau anak disuruh membaca buku tematiknya saja misalnya, tentu anak tidak bisa fokus ya. Maka tadi ditambah dengan materi yang kita cari dari internet ya, yang biasanya ada gambarnya, ada diagramnya, ada grafiknya, mungkin bahkan ada videonya gitu sehingga anak tertarik ya. Kemudian terapkan target yang sederhana ya. Kemudian misalnya berdiskusi atau menjelaskan ulang ya. Kemudian pengalaman konkret ya. Tadi ketika anak melakukan atau membuat sesuatu ya, nanti anak akan senang ya. Oh, ternyata seperti itu ya. Ya, dan ini membuat anak mampu meningkatkan daya ingat dan membantu pemahaman anak ya. Sambil melakukan gitu ya. Jadi tidak hanya membaca saja tapi misalnya sambil prakteknya. Sinergi orang tua dan guru sangat penting ya. Kemudian terapkan disiplin yang positif. Nih. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu materi dari saya. Monggo nanti kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi. Demikian Ustazah Zain, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bu Rini atas materinya ya, sharingnya juga. Insya Allah nasihatnya juga, motivasinya juga. Insya Allah bermanfaat sekali nggih Ayah Bunda nggih. Nah, dari semuanya itu kita lihat ada beberapa penanya nggih Bu Rini nggih. Oh iya. Yang pertama tadi dari Bu Atan. Ya. Ya, yang pertama dari Bu Atan, Bu Rini, bagaimana menyikapi anak dengan tipe anak yang tidak bisa optimal dengan daring dan tipe anak aktif yang nggak bisa diam dan cenderung cepat bosan, susah konsentrasi mungkin ya. Nah, ya itu dulu Bu Rini, silahkan. Oh iya, baik, iya, iya. Nah, ini sudah bagus sekali ya Ibu, sangat mengenal karakter anaknya. Gitu ya, sehingga memang kalau untuk anak yang aktif kita tidak bisa meminta untuk duduk diam gitu ya. Jadi kita ajak dia untuk melakukan atau mempraktekkan apa yang dipelajari gitu ya. Kemudian berdiskusi ya, menanyakan ulang apa yang tadi sudah dibaca ya. Kemudian mungkin kita juga bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Kemudian tadi kita bisa manfaatkan ya media sosial untuk membantu fokus dan juga belajar pelajaran gitu ya. Misalnya tadi kan di YouTube materi-materi yang relevan atau yang sama atau yang sesuai dengan yang ya,
kemudian kita minta untuk menonton gitu ya. Biasanya kalau bentuknya audiovisual anak lebih tertarik. Bahkan untuk anak yang aktif sekalipun gitu ya, itu akan sangat menarik gitu. Begitu Ibu. Mungkin bisa membantu gitu. Kemudian tadi yang fokus pada anak tadi ya, membuat jadwal ya yang rutin, kemudian juga waktu untuk belajar kita tidak bisa berlama-lama ya. Ketika dia sudah mulai menunjukkan bosan gitu, kita sudah bisa misalnya berhenti sebentar, istirahat sebentar, dia lari-lari sebentar atau dia bermain sebentar ya sekitar 5-10 menit, kemudian baru kita ajak untuk belajar lagi. Begitu, Ustazah Zain. Semoga itu pertanyaan tersebut tadi bisa mewakili beberapa pertanyaan lain yang sejenis ya, setipe. Pertanyaan kedua dari Mamah Gaisan kelas 1D. Pada usia berapa idealnya anak mempunyai gadget sendiri? Karena pada pandemi saat ini mengharuskan semuanya dilakukan secara online. Sedangkan saya tidak sependapat apabila anak-anak mempunyai gadget pribadi. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Iya. Saya juga tidak sepakat, Bu, anak-anak punya gadget sendiri. Maka sampai sekarang memang tidak sendiri ya. Karenanya tadi ya, ketika saya harus bekerja, gadget, laptop, HP saya bawa, terpaksa anak tidak bisa mengikuti pertemuan Meet yang diadakan sekolah gitu ya. Usia berapa? Sebetulnya kalau batasan usia kronologis kita bisa misalnya ketika dia SMA gitu ya, kita berikan dia gadget ya, karena memang ketika usia SMA penggunaan gadget menjadi lebih banyak gitu ya. Tentu meskipun dia usia SMA pun tentu jauh-jauh sebelumnya sudah kita latih untuk mandiri, bertanggung jawab gitu ya. Kemudian juga kita berikan rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ketika dia menggunakan gadget, termasuk bahwa gadget tidak boleh dikunci gitu ya. Gadget tidak boleh dikunci sehingga orang tua kapan saja diizinkan atau kita berkesepakatan dengan anak bahwa orang tua boleh mengakses gadgetnya gitu. Kemudian juga kita orang tua memantau juga ya, misalnya dengan menjadi followernya gitu ya, atau kita add dia gitu ya, sehingga kita bisa memantau aktivitasnya di media sosial. Untuk usia SMP kita bisa misalnya berikan gadget, tapi tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya. Artinya dia boleh hak pakai ya, dia punya hak pakai tapi bukan hak milik gitu ya. Kemudian juga kita batasi kapan dia boleh menggunakan gadget gitu ya. Misalnya ketika untuk mengerjakan tugas sekolah ya, dia boleh pakai gadgetnya. Tapi ketika tugas sekolah atau pembelajaran di sekolah sudah selesai, maka gadget itu harus dikembalikan kepada kita. Nanti dia misalnya perlu untuk mengerjakan tugas pada malam hari misalnya kita berikan, kita pinjamkan, nanti setelah itu harus kembali lagi pada kita misalnya. Untuk anak-anak SD tentu tadi hak pakai saja gitu ya, kita izinkan memakai dengan kita dampingi gitu, dan ada penjadwalan ya. Penjadwalan misalnya tadi sesuai dengan kesepakatan boleh berapa lama menggunakan gadgetnya. Misalnya pagi ya pembelajaran katakanlah sampai jam berapa? 2 jam misalnya, atau sampai pembelajaran di sekolah selesai. Kemudian gadget dikembalikan atau kita ambil lagi. Kemudian nanti sore misalnya jam 4 dia boleh pakai gadget setengah jam misalnya untuk dia bermain misalnya. Kemudian nanti misalnya habis maghrib misalnya atau setelah dia melakukan tugas-tugasnya boleh lagi pakai misalnya setengah jam misalnya gitu. Pertanyaan berikutnya, ini dari Mamah Alkindi, kelas 1B. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri ketika daring? Karena waktu daring, intensitas anak bertemu dengan orang sangat minim. Dan tidak ada penampilan-penampilan anak baik di depan kelas atau di panggung acara. Begitu, Bu. Oke, baik. Ya.
menumbuhkan rasa percaya diri anak bisa kita lakukan kapan saja ya. Jadi memang justru itu yang harus kita lakukan, menumbuhkan rasa percaya diri anak ya. Nanti ketika anak sudah percaya diri, meskipun dia di pelajaran daring tadi misalnya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tidak ada, tapi tidak masalah gitu ya, karena memang pembelajaran daring perlu kita maklumi gitu ya. Artinya ketika katakanlah sedang daring kan di situ ada banyak anak ya, ada banyak anak, mungkin sampai 40 gitu ya, bahkan untuk kelas yang lebih besar, lebih tinggi begitu, kadang-kadang beberapa kelas digabung menjadi satu gitu ya, tidak per kelas lagi, tapi misalnya beberapa kelas, 2-3 kelas digabung menjadi satu gitu ya. Nah ini memang kita tidak bisa atau anak mungkin tidak punya kesempatan untuk selalu ini ya, selalu menampilkan dirinya ya. Guru juga tidak mungkin memantau misalnya katakanlah 40 anak sekaligus gitu ya. 40 anak sekaligus karena memang keterbatasan tadi ya, keterbatasan ini pembelajaran daring ya. Kalau pembelajaran secara luring memang guru bisa melihat langsung ya, sehingga anak yang pendiam langsung diberikan pertanyaan gitu. Tapi ketika pembelajaran daring, apalagi kalau terkendala sinyal ya, sehingga video tidak bisa dinyalakan gitu ya. Nah, ini membuat guru juga perhatiannya fokusnya tidak bisa fokus pada satu-satu anak. Apalagi kalau misalnya ada anak yang memang sangat aktif ya, sehingga bahkan ketika guru minta berkali-kali, ayo diam dulu, perhatikan, tetap saja begitu ya, celometan sana sini atau mungkin bahkan tadi ya saling ngechat gitu kan, sehingga membuat konsentrasi buyar gitu. Nggak apa-apa Ibu, artinya ketika pembelajaran daring dia hanya diam saja tidak apa-apa, yang penting di kesempatan sehari-hari kita tetap melatih percaya diri pada anak ya. Anak yang pendiam, anak yang pemalu belum tentu tidak percaya diri, Bu, gitu ya, belum tentu tidak percaya diri. Jadi kalau misalnya putra-putrinya pendiam gitu, kita jangan terlalu khawatir bahwa oh ini anak saya kok tidak percaya diri ya gitu. Apalagi non sewu nih, kalau dibandingkan dengan lo saya saja lah, karakternya beda ya, karakternya beda. Mungkin kita non sewu, kita orang tuanya cerewet gitu ya, dalam tanda kutip gitu, tapi anaknya kok pendiam gitu. Nah, tapi belum tentu bahwa anak yang pendiam tidak percaya diri. Kadang-kadang justru aktif pun untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya juga ada gitu ya. Sehingga memang yang paling penting adalah bagaimana kita selalu melatihkan rasa percaya diri anak. Misalnya kita menghargai apa yang dia lakukan gitu ya. Kita lihat proses bagaimana dia melakukan sesuatu bukan pada hasilnya. Misalnya ketika anak membantu menyapu gitu ya, atau anak berinisiatif untuk misalnya menyapu gitu. Nah, kita hargai prosesnya, kita hargai bahwa dia sudah punya inisiatif untuk menyapu gitu. Bukan kita fokus pada hasilnya, aduh sebenarnya nyapunya malah nggak bersih, ini kotoran di sana sini masih ada, atau malah mungkin aduh lah itu yang di bawah apa meja belum gitu ya. Kalau kita terlalu memberikan kritikan seperti itu, anak jadi malas, akhirnya aduh aku sudah berusaha berbuat yang baik tapi kok tidak diapresiasi oleh orang tua gitu ya. Misalnya ketika dia mengerjakan matematika ternyata masih ada yang salah gitu. Lah kamu gimana sih udah diajarin berkali-kali kok masih salah juga gitu. Ini kan harusnya begini. Nah, yang respon kita seperti itu akan membuat anak justru merasa tidak percaya diri gitu. Jadi setiap hari pada setiap kesempatan kita berikan apresiasi pada anak kita untuk usaha yang sudah dia tunjukkan, untuk niat baik yang sudah dia tunjukkan gitu. Apapun hasilnya itu akan membuat anak lebih percaya dirinya, lebih percaya diri gitu. Gitu Ustadzah. Rasanya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Sherin kelas 1C. Sebenarnya baik atau tidak untuk memberikan reward kepada anak karena si anak sudah disiplin. Tetapi yang ditakutkan akan menjadi kebiasaan. Reward yang seperti apa yang paling tepat agar tidak terkesan menjadi suap untuk si anak. Jadi anak terkesan diiming-imingi dulu, baru dia mau disiplin. Seperti itu, Bu. Oke, baik, iya.
maka rewardnya bukan berupa iming-iming, ya. Rewardnya bukan berupa iming-iming. Kalau iming-iming kan, kalau nanti kamu mau melakukan ini, maka ibu akan memberikan ini, gitu kan? Nah itu iming-iming, gitu ya. Tapi kita lihat proses yang sudah dia lakukan, baru kita memberikan reward, ya. Nah reward pun tidak harus selalu berupa materi, ya. Mohon maaf, mungkin uang atau mungkin benda, gitu tidak harus selalu seperti itu. Tapi reward bisa semacam penghargaan berupa pelukan atau mungkin ciuman gitu ya dari ibu, atau mungkin kita buatkan makanan yang dia sukai, atau mungkin sekedar kesempatan untuk we time bersama ibu atau bapak, mungkin karena mungkin selama ini bapak dan ibu sibuk, sehingga misalnya 30 menit boleh main bersama bapak, boleh main apa saja dengan bapak, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin kesempatan untuk diajak kemana gitu ya, itu bisa menjadi reward. Jadi tidak harus selalu berupa uang ya. Nah, menjadi suap karena biasanya berupa uang gitu ya, dan tadi diiming-iming. Nanti kalau kamu mau belajar, kamu mau mengerjakan tugas ya, mengerjakan PR matematika atau mengerjakan tugas matematika, nanti akan ibu beri 10.000 misalnya ya. Nah, akhirnya dia tadi kan, oh ya kasih uangnya dulu ya, kasih uangnya dulu baru nanti akan saya kerjakan gitu ya. Atau dia mengerjakan tapi dengan harapan tadi diberi 10.000. Kalau itu berupa materi itu ya, anak sekarang pintar ibu ya, anak sekarang pintar. Sekarang 10.000 mungkin dia mau ya, tapi mungkin seminggu lagi 10.000 nggak cukup buat dia, harus 15.000 atau bahkan mungkin 20.000 gitu. Kalau sudah begitu nanti kita orang tua yang kesulitan sendiri. Jadi reward bisa berupa misalnya semacam poin gitu ya. Oke, kamu dapat poin 10 hari ini karena sudah mengerjakan tugas, sudah membantu orang tua gitu ya. Nah, di luar tugas yang menjadi tanggung jawabnya, ya di luar tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena kita perlu membagi nih, perlu melatih anak bertanggung jawab mandiri dengan memberikan tugas-tugas rumah tangga yang harus dikerjakan oleh anak gitu ya. Nah, kalau dia mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya nggak ada reward Bu, karena itu tugas kewajiban dia. Misalnya mencuci piring misalnya, ya, atau menyapu misalnya, atau membereskan mainan misalnya, itu adalah tugas dia, tanggung jawab dia, maka nggak ada reward. Tapi kalau misalnya dia dengan inisiatif sendiri membantu ibu mencuci piring, maka kita berikan reward misalnya. Itu kesepakatan seperti itu kita berikan di awal ya. Tadi misalnya kita ganti dengan poin. Kumpulkan dulu poinnya. Nanti kalau sudah mencapai sekian, boleh ditukar dengan merchandise gitu ya. Boleh ditukar dengan merchandise misalnya uang misalnya atau jajan misalnya. Nanti kalau udah dapat poin 30 nanti boleh jajan 1 batang coklat ya. 1 batang coklat itu 30 poin. Nah, misalnya kita potong 30 poin kita berikan coklat misalnya seperti itu. Ya. Terima kasih Dini. Sepertinya sangat antusias ini ayah bunda yang di rumah nggih, banyak sekali pertanyaan. Berikutnya pertanyaan dari Rangga Wisnu. Saya pernah mendengar tentang efek negatif pada anak secara psikologis, mungkin seperti depresi, kecanduan, antisosial, dan sebagainya. Selain efek kesehatan pada badan, sebaiknya berapa lama anak terpapar oleh gadget dalam sehari supaya tidak berefek negatif pada anak? Sebaiknya berapa porsi paparan gadget yang baik untuk anak belajar, dan juga berapa proporsi pemakaian gadget untuk bermain dalam sehari. Demikian Bu Rini. Baik, ya. Ada satu indikator bahwa kalau penggunaan gadget 5 jam ke atas itu sudah dianggap sebagai kecanduan, gitu ya. Jadi tentu mestinya kurang dari itu, ya, kurang dari 5 jam untuk tidak masuk atau tidak masuk dalam kriteria kecanduan. Ya. Nah, untuk anak-anak maka tentu kita harus memperhatikan banyak hal ya untuk membiarkan anak bermain gadget, ya. Sehingga misalnya dalam satu waktu, misalnya pagi anak boleh main sekitar 30 menit atau maksimal 1 jam itu sudah cukup gitu ya.
1 jam untuk mengikuti pembelajaran online misalnya itu sudah cukup ya. Kemudian nanti mungkin sore dia boleh main lagi sekitar 30 menit lagi, begitu boleh gitu. Yang jelas tadi ukurannya adalah kalau 5 jam ke atas itu kecanduan gitu ya. Sudah masuk kecanduan gadget gitu. Tentu tadi harus diselingi ya Pak, diselingi. Misalnya sambil tadi begitu selesai 1 jam pembelajaran menggunakan gadget, kemudian anak istirahat. Istirahat itu berarti tidak boleh terpapar gadget lagi ya. Misalnya habis mengikuti pembelajaran kemudian dia buka YouTube nonton film, nah itu sama saja gitu ya. Tapi 1 jam itu kemudian dia melakukan aktivitas yang lain, mungkin bermain dengan adiknya, mungkin dia melakukan kegiatan yang lain atau mungkin olahraga, atau mungkin lebih baik lagi kalau misalnya setelah 1 jam itu terpapar gadget kemudian dia diajak keluar rumah di halaman di hijau-hijauan, nah itu lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian nanti sore gitu boleh buka gadget lagi setengah jam misalnya seperti itu. Gitu, tentu harus dibarengi dengan ini ya, makan makanan yang bergizi supaya membantu makanan bergizi ya, kesehatan mata gitu ya, sayur-sayuran hijau, buah-buahan gitu, vitamin ya. Vitamin ya. Oh iya, alhamdulillah. Sudah jelas nggih untuk yang bertanya tadi. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bunda Syahla. Bagaimana cara menumbuhkan tanggung jawab terhadap tugas-tugas anak, dan dari usia berapa anak-anak sudah punya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan? Apakah dengan perintah-perintah yang berulang itu bisa membantu atau malah membuat anak menjadi bosan dengan tugas tersebut? Begitu Bu. Baik, ya. Sedari dini sudah bisa kita latihkan untuk tanggung jawab gitu ya. Ibu bapak ya, tentu dari mulai yang sederhana ya. Misalnya selesai bermain kita ajak dia untuk membereskan mainannya gitu ya. Kita lakukan bersama-sama dengan anak ya, berulang-ulang ya, setiap kali habis main kita ajak dia membereskan mainannya. Kemudian meningkat menjadi dia membereskan mainannya sendiri dengan pengawasan dari kita gitu ya. Kemudian kita tambah ya dengan kegiatan misalnya dengan pemberian tugas-tugas yang lain ya. Kita ajak misalnya membereskan pakaiannya, kemudian misalnya membereskan diberikan kegiatan rumah tangga yang sederhana yang sesuai dengan usianya ya. Itu bagian dari melatih tanggung jawab dan kemandirian gitu ya. Kemudian tadi misalnya terkait dengan pembelajaran, maka kita dampingi ketika dia mengerjakan tugas ya, kita biarkan dia menyelesaikan tugas sendiri. Oke, sekarang coba contohnya seperti ini, kita contohkan dulu, kemudian kamu kerjakan sendiri. Kamu kerjakan sendiri ya. Nanti kita periksa ya. Kalau misalnya tugasnya masih ada yang salah, kita kembalikan, kita beri dia kesempatan mengerjakan tugas lagi gitu. Nah, ini bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian tentu tadi dibarengi dengan reward ya, dibarengi dengan reward ketika dia sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Apakah perlu diulang-ulang ya? Apakah perlu diulang-ulang ya? Diulang-ulangnya adalah beda dengan, bukan dengan dicerewetin ya, bukan dengan dicerewetin, bukan dengan diomelin gitu ya. Jadi beda gitu. Jadi kita mengulang, ayo kerjakan tugasnya. Nah, misalnya seperti itu. Kalau yang diomelin dan dicerewetin itu misalnya, ayo dong kerjakan tugasnya dong gitu. Masa dari tadi nggak selesai sih, misalnya gitu. Ayo dong jangan malas dong, gitu kan. Nah, ayo dong jangan malas. Kamu gimana sih dari tadi kok? Nah, itu dicerewetin dan diomelin gitu kan ya. Dan paling tidak maksimal kita mengulang instruksi itu hanya 3 kali saja deh, 3 kali saja ya. Kalau sudah lebih dari 3 kali itu berarti dicerewetin atau diomelin tadi gitu. Jadi 3 kali kita ulang saja instruksinya. Ayo kerjakan tugasnya. Kita beri dia kesempatan untuk mengerjakan tugasnya. Nanti sekitar 10 menit atau 5 menit kita tengok sudah dikerjakan belum. Nah, kita ulang lagi perintah kita gitu ya. Nanti 5 menit 10 menit kita tengok lagi sudah dikerjakan belum gitu. Nah, ini yang kita lakukan, yang perlu dilakukan seperti itu. Kemudian biarkan dia mengerjakan tugas ini dia dulu gitu ya, semampunya dia dulu gitu ya, baru kita
di kesempatan yang lain kita betulkan. Atau ketika kita memberikan instruksi itu harus jelas gitu ya. Nah, jelasnya itu misalnya ayo bereskan mainanmu gitu kan. Nah, bereskan mainanmu itu perlu kita contohkan, dibereskan seperti apa yang kita kehendaki gitu. Jangan-jangan ketika kita hanya bilang bereskan mainanmu, tidak kita ajari dari awal bagaimana membereskan yang benar, hanya dilempar saja gitu kan, hanya dilempar saja atau hanya ditumpuk saja di sebuah tempat gitu kan ya. Nah, ini perlu kita ajarin gitu ya. Ini yuk kita bereskan mainan yuk. Oh, ini diletakkan di sini, yang ini diletakkan di sini misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu juga dipahami bahwa karakter ibu dan karakter anak beda, karakter bapak dan karakter anak beda. Ada ibu yang memang non sewu karakternya itu sangat organize gitu ya, sangat teratur gitu kan, sangat-sangat teratur. Bahkan non sewu mungkin sudah masuk ke ini ya, ke level obsesi kompulsi begitu ya, yang kalau lihat, mohon maaf ya, kalau lihat katakanlah misalnya vas bunga miring saja sudah rasanya itu sudah, ini jadi harus dibetulkan, diluruskan gitu, itu sudah kategori yang tadi kompulsi gitu ya. Nah, tentu akan berbeda dengan anak-anaknya, sehingga jangan menuntut untuk ini pokoknya ya kalau sudah diletakkan di sini tuh di sini gitu ya. Bahkan ada yang sampai ditulisin gitu ya, garam, gula, teh dan sebagainya itu. Garam harus di sebelah kanan gula harus di sebelah kirinya apa gitu. Nah, itu sudah kategori kompulsi. Tentu kita tidak bisa menuntut anak untuk seteratur kita ya. Jadi ketika kita sudah melihat anak sudah mengusahakan yang terbaik, maka kita apresiasi gitu. Begitu Ustadzah. Ya, terima kasih Bu Rini atas penjelasannya. Masih banyak ya Bu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mama Nazela Indi, kelas 1E. Anak saya selalu berkeinginan menggambar di buku pelajaran atau mewarnai. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus dilarang? Karena jadi tidak mau belajar, maunya menggambar atau mewarnai terus gitu. Begitu Bu. Baik. Nah, sebetulnya nggak harus dilarang juga Bu, nggak harus dilarang juga gitu. Karena ada anak-anak yang memang punya bakat ya dalam hal menggambar gitu ya, melukis. Siapa tahu anak ibu termasuk yang itu, sehingga justru harus dikembangkan gitu ya. Nah, misalnya kita bisa melakukan seperti ini Bu. Ya. Oke, 10 menit dia mengerjakan dulu tugasnya. Kemudian boleh istirahat 5 menit dia menggambar atau mewarnai ya. Tentu kita sediakan buku tersendiri gitu ya. Nah, ini buku buat mengerjakan tugas, yang ini buku buat menggambar atau mewarnai gitu. Jadi 10 menit aku mau gambar sebentar ya Nak ya. Kerjakan dulu yang di sini. Nanti kalau sudah 10 menit kamu boleh istirahat untuk mewarnai. Nanti begitu sudah selesai istirahat mewarnai, dia boleh kembali lagi mengerjakan lagi. Seperti itu Bu, gitu. Sambil juga diarahkan supaya menggambar dan mewarnainya itu menjadi lebih baik. Misalnya diajari mewarnai yang lebih rapi ya. Kemudian dengan gradasi misalnya gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu Bu. Gitu Us. Satu lagi apa ya? Ya. Satu lagi nggih Bu. Sebenarnya ini agak mirip dengan yang tadi ya, agak mirip. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah fokus dan konsentrasi dalam belajar, terutama hafalan. Karena anak merasa di rumah itu lebih tertarik kepada gadgetnya daripada suruh hafalan. Gitu. Jadi atau main game, mereka lebih suka main game gitu daripada belajar, apalagi menghafal seperti itu. Silakan Bu. Baik. Ya, kita bisa menggunakan gadgetnya untuk membantu hafalan, gitu ya. Jadi, misalnya hafalan surat-surat di dalam Al-Quran, gitu ya. Maka kita gunakan, yaitu kita bukakan Al-Qurannya yang ada di gadget, kemudian dia menghafal dengan melihat yang di gadget. Ya.
Nah, atau kalau memang memungkinkan dia dihentikan dulu gadgetnya, diambil, kemudian buka Al-Qur'annya gitu. Tapi kalau misalnya membuat anak lebih tertarik, itu tadi menggunakan gadgetnya untuk membantu menghafal gitu. Jadi kita downloadkan aplikasi Al-Qur'an ya, kemudian kita bukakan surat yang harus dia hafal, biarkan dia membaca atau menghafal di situ ya. Jadi dia pegang gadget, seneng kan Bu? Pegang gadget kan seneng tuh. Ya, tapi dia menghafal Al-Qur'an melalui aplikasi Al-Qur'an yang ada di gadget. Daripada dia buka Al-Qur'an dia nggak fokus gitu ya. Kita bisa tadi membantu menggunakan gadgetnya untuk membantu dia menghafal gitu. Atau kalau memang Ibu wah ini soalnya tadi sudah main setengah jam gitu ya. Oke ya, kita tutup gadgetnya, kita ambil dulu sampai dia selesai baru kita berikan lagi gadgetnya. Nanti kalau kamu sudah menyelesaikan hafalanmu, kamu boleh bonus ya. Tadi kamu sudah main setengah jam kan? Tapi kamu boleh dapat bonus main lagi setengah jam kalau kamu sudah menyelesaikan target hafalanmu. Nah, itu bisa digunakan sebagai reward juga gitu ya. Sehingga buat anak tertarik gitu. Gitu Us, ya. Kalau yang fokus tadi bisa tadi ya, di materi sudah ada bagaimana caranya tetap fokus. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu Rini, dan semoga untuk ayah bunda yang di rumah yang sudah menyimak acara kita hari ini dan materi-materinya, semoga dengan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi itu bisa menambah wawasan kita dan juga memberikan pencerahan kepada kita semua agar kita bisa fokus dan memberikan pendampingan yang efektif terhadap anak-anak kita saat belajar daring di rumah. Yang pastinya materi hari ini tuh sangat menarik sekali ya. Kelihatannya simple, kelihatannya gampang gitu, kelihatannya mudah. Tetapi sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita pelajari ya, yang harus kita lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita seperti itu. Nah, itu banyak yang kita kadang sebenarnya sudah tahu ya, sebenarnya sudah tahu. Tetapi kita butuh penguatan dari orang lain dan yang pasti dari ahlinya, Nah, itu bagaimana cara yang paling tepat untuk kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, mengatasi masalah dan hambatan yang kita alami dalam PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini. Insya Allah materi hari ini sudah sangat jelas, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sangat bagus. Sebelum itu, Saya ini sudah Yeus ya, saya tutup dulu Yeus. Oh, monggo Bu, ditutup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Ya, ini juga tadi pembelajaran buat saya juga itu. Ya, yang penting adalah ada kesepakatan lah ya dengan guru di sekolah, misalnya terkait dengan tugas gitu. Kalau saya mungkin nitip pesan juga sebagai orang tua ya, jangan dibatasin waktunya, gitu ya, karena mungkin kesibukan orang tua sehingga mungkin tidak bisa sesuai dengan target dari sekolah begitu ya. Tadi beri kesempatan yang kami untuk juga menyelesaikan tugas, tapi juga melakukan aktivitas yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga permasalahannya begitu ya. Artinya ada komunikasi dengan orang tua, dengan guru, dengan sekolah. Komunikasi. Insya Allah dengan ada komunikasi ini kita bisa membantu anak-anak kita untuk belajar dengan asyik dan nyaman ya selama pembelajaran daring. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya Ustazah dan teman-teman di SD 1. Ustadz Alex, mohon maaf ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda yang berbahagia, maunya sih semua kita tanyakan dan dijawab semua ya, tapi karena keterbatasan waktu jualah kita, jadi harus kita akhiri. Alhamdulillah juga insya Allah lah suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi ya, kita bisa bertemu lagi. Semoga setelah pandemi ini selesai jadi bisa bertemu secara langsung dengan Bu Rini, Bu Rini. Baik, ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah
acara parenting hari ini kita sudah laksanakan dengan baik dan lancar, alhamdulillah juga. Semoga akan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Sebelum saya tutup, akan saya bacakan kesimpulan dari kegiatan parenting kita hari ini. Yang pertama, setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu istimewa dan mereka memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah kita harus aktif mencari cara, mencari metode yang paling efektif dan tepat untuk bisa mendampingi anak-anak dan mendidik anak-anak sesuai dengan keunikan mereka. Berikutnya, yang kedua adalah kita sebaiknya, alangkah baiknya kita mengetahui tipe belajar anak-anak kita, ya. Apakah dia visual, ataukah dia auditori, ataukah dia kinestetik. Nah, setelah kita mengetahui tipe-tipe belajar anak kita tersebut, insya Allah kita bisa memilih ya metode yang paling tepat. Jangan sampai kita salah memberikan treatment kepada anak-anak kita. Kalau seperti itu nanti akan fatal akibatnya. Nah, yang terakhir, lakukan kerjasama dan komunikasi efektif ya dengan guru di sekolah agar semuanya nyambung ya. Jadi yang komunikasi nyambung, istilahnya apa yang dilakukan di rumah juga bisa dilanjutkan di sekolah, informasi yang dari sekolah bisa dilanjutkan di rumah, sehingga orang tua dengan guru itu satu suara dan anak-anak pun bisa lebih bisa lebih terarah dan lebih berkembang secara baik, seperti itu. Demikian, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Diah Astorini Wulandari atas materi dan sharingnya kepada kita semua ya. Beliau adalah narasumber yang luar biasa, insya Allah. Terima kasih juga kepada seluruh wali murid, seluruh ayah bunda dari level 1 SD Al-Irsyad 1 Purwokerto yang sudah bergabung dan antusias dalam berpartisipasi pada acara hari ini. Insya Allah bulan September ya kita akan mengadakan seminar parenting yang kedua dengan narasumber yang pastinya juga sama luar biasanya seperti Ibu Diah Astorini hari ini. Insya Allah. Ya, demikian kegiatan kita hari ini. Insya Allah nanti materi yang tadi disampaikan oleh Bu Rini akan kami share di grup kelas masing-masing, dan silahkan bisa dipelajari, bisa diulang lagi ya Bu Rini. Pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya barangkali dari saya pribadi, Ustadzah Zen, dan juga dari tim kelas 1 khususnya, dan juga dari SD Al-Irsyad 1 Purwokerto. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya barangkali ada kekurangan, kekhilafan, atau sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga di pertemuan yang selanjutnya kita akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Rini dan juga ayah bunda semuanya. Semoga tetap setia mengikuti semua kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, demikian. Oh iya, ada pesan sponsor. Monggo buat ayah bunda yang mungkin putra-putrinya atau mungkin saudaranya atau tetangganya yang nantinya akan bersekolah SD, silakan. Insya Allah kami akan membuka inden pada bulan Oktober. Silakan bisa menanyakan informasinya kepada Ustadzah Nuning atau kepada wali kelas masing-masing. Demikian guys semuanya, saya Ustadzah Zen pamit undur diri dari kegiatan parenting ini, dari acara ini. Semoga Allah memberikan segala berkahnya untuk kita, sehingga kita akan menjadi orang tua yang hebat dan hebat dan keren ya, sehingga bisa mendampingi anak kita dengan lebih baik lagi, dengan sabar dan dengan ilmu, berbekal ilmu yang banyak juga, dan sehingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berakhlak karimah, yang cerdas dan juga selalu positif dan tercapai juga semua hal baik yang mereka harapkan dan kita harapkan juga. Demikian guys. Akhir kata saya mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Hafan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Anak-anak ternyata banyak yang Assalamualaikum. Terima kasih, Us. Terima kasih banyak Bu Rini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi lain Ustazah waktu. Jen. Terima kasih, Bu Rini. Nun gimana nih? Nggak kelihatan. Sehat selalu Bu Rini, sukses selalu. Amin, amin. Sami-sami, yes, sehat semuanya. Aslam. Dadah. Hai. Terima kasih juga anak-anak sudah ikut. Izin lift terus.